Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul Injury Time. Injury time adalah sebuah istilah yang dipakai dalam sebuah pertandingan. Artinya adalah waktu tambahan. Waktu ini diberikan untuk menggantikan waktu yang hilang selama pertandingan dikarenakan beberapa hal, seperti adanya pergantian pemain, ada pemain yang cedera, mungkin karena cuaca buruk, dan lain sebagainya. Waktu tambahan ini dapat menjadi momentum penting yang mengubah hasil pertandingan. Ketika sebuah gol dicetak, justru pada menit-menit bahkan detik-detik terakhir injury time. Hidup kita bisa diibaratkan sebagai sebuah pertandingan. Yang pasti tujuan akhirnya adalah mencapai garis akhir dengan harapan menang. Dan Allah Sang Wasit Agung pasti memberikan kita waktu tambahan bila memang diperlukan. Dan bisa jadi waktu yang sedang kita jalani ini adalah injury time kita. Berapa lama waktu tambahan yang Tuhan berikan? Itu semua terserah Tuhan dan tidak ada yang tahu. Dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1-11, di situ diceritakan bagaimana Raja Hizkia mendapatkan waktu tambahan 15 tahun. Ayat 5 dituliskan, "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan." Ayat 6, "Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi." Tuhan memberikan waktu tambahan 15 tahun lagi kepada Raja Hizkia. Sayangnya, Raja Hizkia tidak menggunakan waktu tambahan tersebut dengan baik. Ia menjadi angkuh, sehingga ia ditimpa murka Allah. Yang harus menjadi perhatian, itu bukan lama atau singkatnya waktu tambahan yang Tuhan berikan, tetapi bagaimana menggunakan waktu tambahan tersebut. Oleh sebab itu dalam Mazmur 90 ayat 12 dituliskan, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Mari kita menyadari kefanaan hidup dan keterbatasan waktu yang kita miliki di dunia ini. Umur manusia tidak panjang, paling panjang 70-80 tahun, ada juga yang sampai 90 tahun. Oleh sebab itu perlu untuk menghitung hari-hari, kita perlu untuk hidup dengan bijaksana, menggunakan waktu untuk hal-hal yang bernilai. Mari kita menjalani hidup ini supaya hidup ini menjadi bermakna. Tetapi bagaimana jika tersisa 1 hari saja? Matius 6 ayat 30 menuliskan, "Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada, dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya?" Kita tahu bahwa usia tanaman rumput itu relatif singkat. Dituliskan hari ini ada, besok dibuang ke dalam api. Karena tidak berguna, rumput mengganggu, merusak keindahan, dan lain sebagainya. Tetapi Allah mendandani, artinya Tuhan tetap memanfaatkan 1 hari itu dengan melakukan yang terbaik untuk rumput. Oleh sebab itu mari jangan khawatir, Tuhan memelihara hari demi hari. Mari kita jangan khawatir akan apa yang akan terjadi esok, apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum, apa yang akan kita pakai. Dikatakan dalam Matius 6 ayat 34, "Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Mari kita jangan mengabaikan atau pesimis dengan waktu yang singkat, dengan kesempatan kecil, dengan kemampuan atau tenaga yang tinggal sedikit. Ada saat tertentu dalam hidup kita yang merupakan momentum ilahi, yang jika kita ambil itu akan menghasilkan terobosan yang mengagumkan. Karena tidak sedikit orang yang gagal karena ia tidak tahu, ataupun ia tidak mau, bahkan ia ragu dan menunda. Mari kita pahami, kita mengerti dengan benar bahwa hari-hari ini adalah hari-hari jahat. Efesus 5 ayat 15-17, di situ dituliskan, "Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat.
Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dikatakan hari-hari ini adalah jahat. Itu bukan berarti setiap hari buruk, tetapi dunia sudah penuh dengan kejahatan, kesesatan, godaan yang harus kita waspadai. Oleh sebab itu jangan bebal dan bodoh, tetapi arif. Artinya kita perlu mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya. Mari kita menggunakan waktu, bukan sekedar mengisi waktu dengan aktivitas, tetapi mari kita memanfaatkan untuk hal-hal yang bernilai kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini, esok, lusa, ataupun hari-hari ke depan itu adalah injury time yang Tuhan berikan untuk kita. Kristus telah mati dan bangkit. Dosa dan kejahatan telah Dia taklukkan, dan Dia menyertai kita anak-anaknya. Karena itu mari kita berjuang, mari kita menangkan hari demi hari, sampai akhirnya kita mencapai finish dan kita mendapatkan kemenangan. Jangan sia-siakan hidup kita, mari kita pergunakan waktu ini dengan baik untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.